your first time being around? Halo gengs, kembali lagi bersama saya Hanif di channel Ringkas Sinema. By the way, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan bahagia selalu sampai akhir hayat. Di video kali ini saya akan coba menceritakan sebuah ringkasan alur cerita film yang berjudul Out of Sight yang dirilis pada tahun 1998. Film yang berdurasi 117 menit ini diadaptasi ceritanya dari sebuah novel berjudul sama yang ditulis oleh Elmore Leonard dan disutradarai oleh Steven Soderbergh. Bergenre crime komedi, film ini dibintangi oleh sejumlah aktor papan atas kenamaan Hollywood. Sebut saja seperti George Clooney, Jennifer Lopez, Don Cheadle, Ving Rhames, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bercerita tentang seorang perampok bank jenius yang harus bekerja sama dengan sekumpulan perampok amatir dan mereka merencanakan perampokan berlian di sebuah rumah mewah milik seorang investor Wall Street yang mereka temui saat masih berada di dalam penjara. Lantas bagaimanakah kisah selengkapnya? Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai ringkas alur ceritanya. Seorang pria terlihat sedang keluar dari sebuah gedung perkantoran di bilangan Wall Street, Amerika, dan meluapkan kekesalannya. Pria itu bernama Jack Foley, tokoh utama di film ini. Jack adalah seorang perampok bank yang pada saat itu ditolak saat melamar pekerjaan di sebuah kantor investasi. Hasrat merampoknya pun kembali muncul. Ia kemudian mendatangi sebuah bank yang ada di seberang jalan. Saat Jack sudah berada di dalam bank, Jack mulai meneliti situasi kondisi toleransi pandangan dan jangkauan. Setelah itu, Jack kemudian mendekat ke bagian teller. Dengan keahlian komunikasi yang ia miliki, Jack mampu memanipulasi dan mengintimidasi seorang teller untuk menyerahkan hampir seluruh uang yang ada di laci tersebut. No bills off the... Is your first time being around? Jack berhasil merampok bank tersebut dengan menggunakan kata-kata sopan dan tanpa kekerasan sedikit pun. Selesai merampok, Jack lalu melenggang keluar dari bank tersebut dan masuk ke dalam mobil untuk segera pergi secepatnya. Namun belum sempat ia menyalakan mobilnya, Jack keburu ditangkap oleh petugas keamanan bank yang sedang bertugas pada saat itu. Jack pun akhirnya harus mendekam di dalam penjara Glades di Florida. Pada saat sedang bermain-main di lapangan, Jack lalu mendekati seorang sipir penjara. Ia kemudian mengatakan kalau ada beberapa narapidana yang saat ini sedang merencanakan untuk kabur dari penjara itu pada malam hari nanti. Tapi Jack tidak bisa menyebutkan siapa saja orangnya yang akan kabur. Jack kemudian mendekati napi yang lain dan mengatakan ia juga akan ikut serta dalam upaya kabur pada malam hari nanti. Jack lalu menelpon seorang teman wanitanya dan mengatakan kalau rencana untuk ia kabur berubah yang awalnya minggu depan ia percepat pada malam hari nanti. Jack meminta bantuan kepada teman wanitanya itu untuk memberitahukan kepada Buddy, salah seorang temannya yang lain untuk menjemputnya di titik lokasi yang sudah direncanakan sebelumnya. Di tempat lain, seorang wanita yang berprofesi sebagai seorang agen FBI bernama Karen Cisco sedang makan siang bersama dengan ayahnya. Di sini ayahnya itu kemudian memberikan hadiah ulang tahun sebuah pistol kepada putri tercintanya itu. Karen mengatakan kalau ia harus pergi ke penjara Glades untuk menyelesaikan sebuah kasus yang saat ini sedang ia tangani. Sedangkan ayahnya setengah memaksa agar putri tercintanya itu segera menemukan jodoh yang tepat. Ayahnya menganggap kalau Karen terlalu mementingkan karirnya dibandingkan urusan percintaan. Buddy, temannya Jack yang diminta untuk menjemput Jack, mencuri sebuah mobil wanita parubaya yang baru saja selesai berbelanja. Singkat cerita, malam pun tiba. Jack dan sipir gendut itu lalu memperhatikan dari balik jendela kapel. Sementara itu di parkiran luar penjara, Karen dan Buddy tiba secara hampir bersamaan. Setelah menghitung menit yang tepat, Jack lalu memukul kepala bagian belakang sipir gendut itu hingga ia terjatuh pingsan. Beberapa menit setelahnya, Karen melihat dengan sangat jelas para napi yang keluar dari dalam terowongan bawah tanah. Ia lalu meneriaki mereka, sehingga membuat penjaga di menara pengawas tersadar kalau ada napi yang mencoba untuk kabur. Tak lama kemudian Jack keluar dari dalam terowongan itu setelah sebelumnya berpura-pura menjadi sipir yang mengejar para napi. Buddy lalu menyergap Karen dari belakang dan memasukkan Jack beserta juga Karen di bagasi mobilnya Karen. Buddy lalu menyetir mobil Karen dan membawa mereka pergi dari tempat itu. Jack masih belum mengetahui kalau wanita yang saat ini ia sekap adalah seorang agen FBI.
Di dalam bagasi, mereka berdua terpaksa harus berbagi tempat yang sempit. Untungnya, pada saat itu Jack tidak mengalami kontraksi. Seandainya pun iya, maka Karen pun tidak akan menolak dan justru akan melayaninya dengan sepenuh jiwa. Sementara itu, Buddy yang ada di balik kemudi membuka tas milik Karen dan melihat kartu tanda anggota FBI kepunyaannya Karen. Selama berada di dalam bagasi, kedua makhluk ini saling berbincang satu sama lain. Jack menceritakan kalau ia adalah perampok bank yang sudah berpengalaman selama 30 tahun dan ia sudah terbiasa keluar masuk penjara. Tak lama kemudian, Buddy berhenti di pinggir jalan di tempat titik temu yang sudah dijanjikan dengan Glenn, seorang kriminal lainnya yang diminta untuk membantu pelarian Jack. Karen lalu dikeluarkan dari bagasi. Agen federal ini kemudian diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil yang dibawa oleh Glenn. Saat Jack dan Buddy masih saja berdiskusi di pinggir jalan, Karen yang berada di dalam mobil berhasil memindahkan tangannya yang terborgol di belakang menjadi ke depan. Agen cantik ini lalu mengintimidasi dan mengancam Glenn. Glenn akhirnya tahu kalau wanita ini merupakan agen federal yang dulu pernah menjebloskan ia ke dalam penjara hingga 2 kali. Tak perlu pikir lama, Glenn langsung ngacir dan pergi dari situ dengan membawa Karen sebagai penumpangnya. Sementara Jack dan Buddy hanya bisa bengong melihatnya. Namun saat dalam perjalanan, Karen membanting setir mobil yang dikemudikan oleh Glenn dan menyebabkan mobil mereka menabrak pembatas jalan. Glenn selamat dan langsung pergi dari situ. Sementara itu Karen diselamatkan oleh pengendara yang lain. Film kemudian flashback ke cerita 2 tahun yang lalu saat Jack Foley masih mendekam di penjara Lompok. Disinilah awal ia mulai mengenal Buddy dan juga Glenn. Selain itu ada seorang narapidana lain yang bernama Maurice Miller, biasa dipanggil Snoopy, seorang kriminal penyuka olahraga tinju. Pada suatu hari Glenn menceritakan pria botak yang sedang berbincang dengan Snoopy adalah seorang broker di Wall Street bernama Richard Ripley. Ripley menceritakan kepada Glenn kalau ia memiliki segudang berlian yang belum dipotong yang ia simpan di salah satu sudut rumahnya. Meskipun begitu, Jack awalnya sama sekali tidak percaya, karena menurutnya siapapun bisa membual hal sedemikian rupa ketika berada di dalam penjara. Pada suatu kesempatan, Jack membantu Ripley si botak yang pada saat itu sedang coba diperas oleh Snoopy dan anak buahnya untuk membeli ikan cupang yang dibawa oleh Snoopy senilai 4.000 US dollar. Jack berhasil membuat Snoopy beserta temannya pergi dan menjauh dari situ. Atas insiden itu, Jack dan Ripley akhirnya berteman dan mereka pun kini terlihat lebih sering mengobrol. Jack pun diceritakan oleh Ripley hal yang sama mengenai berlian utuh yang ia simpan di dalam rumahnya. Selain itu, Ripley pun menjanjikan sebuah pekerjaan kepada Jack di kantornya saat mereka sudah bebas dari penjara nanti. Ketika sudah bebas dari penjara, Jack kemudian menagih janjinya Ripley itu. Namun alangkah terkejutnya ia karena pekerjaan yang diberikan oleh tim HRD-nya Ripley ternyata adalah pekerjaan penjaga keamanan. Mendengar hal tersebut, Jack lalu menerobos masuk ke dalam ruangan Ripley yang pada saat itu sudah merubah penampilannya dengan menggunakan rambut palsu. Jack tidak terima dengan tawaran pekerjaan itu dan kemudian memaki habis-habisan Ripley. Setelah itu, Jack dipaksa keluar dari gedung kantor itu dan melampiaskan kekesalannya. Dan itu adalah asal muasal kenapa akhirnya Jack memutuskan untuk merampok dan mengambil berlian mentah yang ada di rumahnya Ripley. Kembali di masa sekarang, setelah ditinggal pergi oleh Glenn, Jack dan Buddy kemudian bersembunyi di sebuah hotel. Namun posisi mereka berhasil diketahui oleh Karen yang kemudian dengan perlahan-lahan menyelinap masuk untuk meringkus mereka. Namun saat mengetahui kalau sasarannya itu sedang mandi berendam, Karen bukannya menangkap malah ikut-ikutan berendam dan mereka pun bersenang-senang di dalam bak mandi. Dan ternyata itu hanyalah sekedar mimpi oleh Karen yang saat ini sedang terbaring di sebuah kamar di rumah sakit. Karen harus dirawat akibat luka memar yang ia dapat dari kecelakaan saat ia kabur bersama dengan Glenn. Karen kemudian didatangi oleh Daniel, salah seorang agen FBI lainnya yang ditugasi menyelidiki kasus kaburnya para narapidana dari penjara Gladys. Karen dengan perlahan kemudian menjelaskan segala rentetan kejadian sebelum kecelakaan itu terjadi. Daniel mengatakan kalau buronan bernama Jack Foley yang menyekap Karen di bagasi adalah seorang perampok bank yang sudah berhasil merampok lebih dari 200 bank tanpa menggunakan kekerasan apapun.
Jika sesuai dengan rencana awal, Jack dan Buddy mestinya kini sudah harus pergi ke Detroit untuk mengunjungi kediaman Ripley. Namun sebelum mereka berangkat, Jack yang penasaran dengan Karen lalu menelpon rumahnya. Karen yang menerima telepon itu kaget, kok berani-beraninya seorang penjahat menelpon petugas federal. Namun seperti biasa, Jack berhasil membuat lawan jenisnya semakin terkesima dengan pesona yang ada pada dirinya. Jack dan Buddy kemudian segera berkemas pergi dari hotel itu untuk secepatnya pergi ke Detroit. Sementara itu di lobi, tim buru sergap FBI beserta juga Karen yang berhasil melacak keberadaan mereka menggeruduk masuk ke dalam hotel untuk menangkap buronan mereka. Jack yang saat ini sedang berada di dalam lift tak sengaja beradu pandang dengan Karen yang pada saat itu hanya diperintahkan untuk menunggu di lobi hotel. Alih-alih melaporkan ke atasannya, Karen hanya terdiam dan tidak melakukan apapun dan terkesan membiarkan mereka untuk kabur. Jack dan Buddy kemudian masuk ke dalam mobil dan langsung meluncur menuju Detroit, meninggalkan Karen yang hanya bisa terdiam membisu. Sementara itu, Glenn dan Snoopy sudah terlebih dahulu sampai di Detroit. Snoopy menjemput seorang rekannya lagi untuk membantunya merampok berlian di rumah Ripley. Rencana yang sama yang diceritakan juga oleh Glenn kepada Jack Foley. Karen yang mengetahui kalau saudaranya Snoopy berada di Detroit, kemudian berangkat seorang diri menyusul para penjahat itu. Saat sudah tiba di Detroit, Karen langsung menemui salah satu rekannya di kepolisian yang sedang berada di sebuah TKP untuk mencari tahu informasi keberadaan buronan yang ia cari. Keesokan harinya, Karen mendatangi kediaman adik perempuannya Snoopy dan bertanya di mana ia bisa bertemu dengan Snoopy. Wanita itu kemudian menceritakan kalau Snoopy adalah orang yang sangat menggilai olahraga tinju dan kemungkinan besar ia akan menonton pertandingan tinju pada besok malam. Kehadiran Karen di Detroit akhirnya diketahui juga oleh Jack yang melihat foto Karen di sebuah surat kabar. Lewat sebuah buku telepon super tebal, Jack akhirnya mendapatkan informasi di hotel mana Karen menginap. Malam harinya, Karen yang sedang duduk sendirian di restoran hotel tempat ia menginap menolak dengan halus satu persatu pria yang mencoba mendekati dirinya. Tapi tidak dengan Jack Foley yang kemudian datang ke restoran tersebut dan langsung diizinkan oleh Karen untuk duduk satu meja dengannya. Mereka berdua lalu saling berbincang dengan sangat intim satu sama lain. Dan seperti yang sudah bisa kita tebak, adegan berikutnya adalah adegan mereka masuk ke dalam kamar. Dan selanjutnya, ya terserah mereka lah ya. Pada malam esoknya, Jack Foley dan Buddy mendatangi teater umum tempat dilangsungkannya pertandingan tinju. Di dalam gedung teater, Snoopy dan Glenn sudah duduk santuy menonton pertandingan tinju. Tak berapa lama kemudian, Glenn pamit ke toilet, dan dalam waktu yang hampir bersamaan, Jack dan Buddy datang ke mejanya Snoopy. Sementara itu, Glenn ternyata tidak pergi ke toilet. Ia justru pergi keluar gedung untuk kabur dari komplotan tersebut. Namun, saat hendak pergi dengan menggunakan mobil curian, Glenn dipergoki oleh Karen yang sedari tadi mengikutinya. Glenn yang gugup lalu membeberkan semua rencana perampokan berlian miliknya Ripley itu kepada Karen. Ia sudah tidak ingin lagi ikut serta dalam perampokan itu. Mendengar semua informasi penting itu, Karen lalu mempersilahkan Glenn jika ingin kabur dengan berjalan kaki. Di dalam gedung, Jack dan Snoopy akhirnya bersepakat untuk bekerja sama dalam rencana perampokan berlian di rumah kediaman Ripley. Kelima perampok itu kemudian masuk ke dalam mobil van dan pergi menuju rumah kediaman Ripley dengan Karen yang sedari tadi membuntuti mereka. Sesampainya di rumah mewah kediaman Ripley, komplotan perampok itu dengan mudah masuk ke dalam rumah karena pada saat itu ternyata hanya terdapat seorang asisten rumah tangganya Ripley. Sementara itu, Karen yang berada tak jauh dari situ menelpon polisi setempat untuk melaporkan kejadian perampokan yang saat ini sedang berlangsung. Snoopy, si perampok amatir itu, lalu memerintahkan yang lainnya untuk mencari dan meneliti setiap sudut dari rumah mewah itu untuk menemukan lokasi berlian mentah yang disimpan oleh Ripley. Hingga kemudian mereka akhirnya menemukan sebuah brankas yang mereka yakini disitulah tempat Ripley menyimpan berlian mentah yang bernilai lebih dari $5 juta. Jack yang masuk ke dalam kamarnya Ripley lalu melihat ada sesuatu yang mencurigakan di balik sebuah pintu. Dan benar saja, saat Jack membukanya, Ripley si botak ternyata bersembunyi di balik pintu itu. Sementara itu, para perampok amatir yang sebelumnya belum pernah membuka brankas mencoba membobol brankas itu dengan cara menembakinya dengan pistol yang mereka miliki secara bersamaan. 3.
Tidak tahan karena melihat kebodohan yang diperlihatkan oleh para perampok amatir ini, wanita asisten rumah tangga itu kemudian memberitahukan kode kombinasi untuk membuka brankas tersebut. 3, 10, 44. Dan saat mereka membuka brankas itu, mereka justru dikejutkan karena di dalamnya hanya tersimpan koleksi rambut palsu milik Ripley dan tidak ada satupun koleksi barang berharga yang tersimpan di situ. Sementara itu, Jack dan Buddy yang berada bersama dengan Ripley di kamarnya menemukan bongkahan berlian mentah yang disimpan oleh Ripley di dasar akuarium. Buddy kemudian diperintahkan oleh Jack untuk mengambil berlian mentah itu, dan mereka berdua pun segera keluar dari rumah mewah itu. Namun Jack kemudian berubah pikiran. Ia tidak ingin para perampok amatir itu bertindak lebih jauh dengan membunuh Ripley dan asistennya. Ia lalu memerintahkan Buddy untuk membawa berlian mentah pergi dari situ dan bertemu kembali di bandara. Jack kemudian masuk kembali ke dalam rumah dan menembak Kenneth yang sedari awal mencoba melakukan cocok tanam dengan wanita asisten rumah tangga itu. Ketika Jack keluar kamar, ia dipergoki oleh Bob yang menodongkan pistol ke arahnya. Namun betapa sialnya Bob, ia justru tersandung saat menaiki tangga dan menyebabkan pistol yang ia pegang meletus dan membunuh dirinya sendiri. Snoopy dan Jack kemudian berkelahi di atas tangga, dan saat Snoopy hendak mengambil pistol dari mayatnya Bob, Karen yang sudah berada di dalam rumah kemudian menembak dan membunuh Snoopy. Karen pun akhirnya dengan sangat terpaksa harus menembak kaki Jack yang menolak untuk menjatuhkan pistol yang ia pegang dan setelahnya memborgol Jack di reling tangga. Tak lama kemudian sepasukan polisi pun datang dan langsung mengamankan TKP. Di tempat lain, Buddy yang berhasil kabur kemudian masuk ke dalam sebuah taksi, pergi menuju bandara dengan membawa berlian mentah bernilai $5 juta. Beberapa hari setelahnya, Jack dimasukkan ke dalam sebuah van untuk dibawa kembali ke penjara Glades di Florida tempat ia sebelumnya kabur. Seorang tahanan yang lain bernama Henry turut diikutsertakan oleh Karen di dalam van yang juga ikut dalam perjalanan tersebut. Henry adalah seorang kriminal yang sudah berhasil melarikan diri dari penjara hingga 9 kali. Ia sengaja ditempatkan oleh Karen untuk berada satu sel dengan Jack nantinya. Dan itulah dia akhir dari film Out of Sight. Film ini sejatinya memiliki plot yang maju mundur, tapi karena saya tidak ingin membuat kalian kebingungan, akhirnya saya putuskan untuk meringkas alur cerita film ini dengan cara menyatukannya pada satu lini masa. Sekian dulu video dari saya, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like dan share video ini kemanapun kalian suka. Mohon maaf jika ada salah kata dan cara penyampaian saya yang kurang berkenan di telinga kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya.